Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illa ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumil. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, ya, nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa kembali bersua dan kembali bertatap muka untuk melanjutkan kegiatan kita, ya, sebagaimana biasanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, panutan yang harus kita ikuti, manusia yang harus kita jadikan teladan sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya pada pagi hari ini, masih pada bab yang sama, yaitu babul i'rab. Maka sebelumnya kami akan sedikit mereview, ya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian i'rab. Setelah kita bahas tentang ta'rif atau pengertian daripada i'rab itu sendiri, ya, selanjutnya kita membahas, ya, pekan lalu kita membahas tentang pembagian i'rab. Jadi kita sudah tidak bahas lagi tentang pengertian daripada i'rab itu sendiri, kita sudah paham, ya, insyaallah. Ya. Jadi kami akan mereview terlebih dahulu pembagian i'rab, ya, pelajaran yang kita pelajari kemarin. Jadi i'rab itu terbagi menjadi 4 bagian. Dalam bahasa Arab, ya, i'rab itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang dinamakan dengan i'rab rafa', ya, raf'un, ya. Ada yang dinamakan dengan i'rab nasab, ya, nasbun. Ada yang dinamakan dengan i'rab khafad, ya, khafdun. Ada juga yang dinamakan dengan i'rab jazm, ya, atau jazmun. Jadi sekali lagi bahwa i'rab terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama i'rab rafa', yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab khafad, yang keempat i'rab jazm. Sebagai pendekatan, ya, agar kita, ya, mudah untuk memahami apa yang dinamakan dengan rafa', nasab, khafad dan jazm, maka pendekatannya kalau kita sebut i'rab rafa', ya, berarti maksudnya adalah dhammah, ya. Meskipun ada catatan nanti bahwa tanda daripada i'rab rafa' itu bukan hanya sebatas dhammah saja, tapi tanda asli yang dimiliki oleh i'rab rafa' adalah dhammah. Kemudian nasab, ya, nasab ini identiknya dengan fathah, ya. Meskipun sekali lagi saya katakan bahwa di antara tanda i'rab nasab itu bukan hanya sebatas fathah saja, tapi tanda asli yang dimiliki oleh i'rab nasab adalah fathah. Kemudian khafad, ya. Khafad itu identik dengan kasrah, ya. Khafad itu identik dengan kasrah. Ya, meskipun saya kembali katakan bahwa tanda yang dimiliki oleh i'rab khafad itu bukan hanya sebatas kasrah saja, tapi tanda yang asli yang dimiliki oleh i'rab khafad adalah kasrah, ya. Kemudian selanjutnya adalah i'rab jazm. Ya, i'rab jazm ini identik dengan sukun, ya, sukun. Meskipun saya katakan kembali bahwa, ya, i'rab jazm itu tandanya banyak, bukan hanya sebatas sukun saja, tapi tanda yang asli yang dimiliki oleh i'rab jazm adalah sukun, ya. Makanya ada dalam kaidah di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik dikatakan di situ bahwa, ya, dalam bahasa Arabnya farfa' bi dhammin wansibanna fathan wajur, ya, kasran kadzikrillahi amdahu yusur, ya, farfa' bi dhamm, ya, dirafa'kan dengan dhammah, ya, wansibanna fathan, ya, dinasabkan dengan fathah, wajur dan dijarkan dengan kasrah.
Ini tanda-tanda asli yang dimiliki oleh bagian-bagian i'rab masing-masing. Sebagai contoh, atau siapa yang bisa mencontohkan? Ya. Contoh i'rab rafa. Contohnya apa? Kemarin kita sudah berikan contohnya. Contoh yang sederhana, meskipun ini berulang-ulang contohnya. Ya, supaya kita lebih cepat untuk memahami. Ya, oleh karenanya kami ulang-ulang saja contohnya, supaya lebih cepat untuk kita pahami. Jadi pembagian i'rab itu ada 4 ya. Aqsamul i'rab. Ada 4. Kita nanti tulis contohnya. Yang pertama rafun. Ya, rafun ya. Apa contohnya tadi? Ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Ja'a Muhammad. Jadi ini contohnya i'rab rafa. Jadi yang kita garis bawahi ini Muhammad, ini di sini contohnya. Jadi contohnya adalah Muhammad. Jadi Muhammad ini dia i'rabnya adalah i'rab rafa. Kenapa? Karena dia adalah fa'il. Sebagaimana kita sudah jelaskan pekan lalu bahwa fa'il itu marfu'un abadan. Di dalam bahasa Arab diketahui bahwasanya fa'il itu selalunya marfu'un, dirafa'kan selama-lamanya. Ya. Dan tanda i'rab rafa yang asli itu adalah dhamma. Ya, Muhammadun ini kenapa diberikan harokat dhamma? Karena dia adalah rafa. Kenapa harus rafa? Karena dia adalah fa'il. Ya. Apa yang menjadikan kata Muhammad ini sebagai fa'il? Ya. Apa amilnya? Amilnya adalah kata kerjanya, yaitu ja'a. Kenapa? Karena kan tidak mungkin ya, tiba-tiba ada kata kerja dan tidak ada yang melakukan pekerjaan itu. Ya, maka muncullah pelakunya, dan pelakunya itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah fa'il. Pelaku itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah fa'il. Maka karena dia fa'il, maka diberikan hukum rafa, sehingga didomahkanlah ya, harokat daripada Muhammad ini, ya, yaitu huruf dalnya didomahkan kenapa? Karena dia adalah fa'il. Kemudian selanjutnya adalah i'rab nasab. Ya. Nasbun. Ya. Contohnya apa? Ra'aitu Muhammadan. Ya, contoh yang sederhana dan sering kami ulangi supaya lebih mudah kita pahami. Ra'aitu Muhammadan. Ya. Sekali lagi yang kita garis bawahi adalah kata Muhammadnya. Jadi Muhammad ini, Bapak dan Ibu sekalian, dia i'rabnya adalah i'rab nasab. Kenapa harus nasab? Iya, karena dia adalah maf'ul. Ya. Karena dia maf'ul sehingga harus dinasabkan. Karena dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, maf'ul itu hukumnya adalah mansubun abadan, dinasabkan selama-lamanya. Dinasabkan dengan fathah. Ya. Ya, dinasabkan dengan fathah. Ya. Jadi objek itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, maf'ul itu kan objek. Kalau bahasa Indonesianya, siapa tahu kita masih objek itu ya. Jadi objek itu dalam bahasa Arab difathahkan begitu, ya. Objek itu dalam bahasa Arab difathahkan. Ya, sehingga Muhammad ini, kata Muhammad ini harus diberikan harokat fathah akhir hurufnya, yaitu huruf dal. Kenapa? Karena dia adalah objek. Kenapa dia objek? Posisinya iya karena ada ya, kata sebelumnya yang menjadikan dia harus menjadi objek, yaitu ro'aitu. Ya, jadi ro'aitu ini adalah dua kata, kumpulan dua kata, yaitu fi'il dan fa'il. Ya. Pekerjaan, ya, ada pekerjaannya, ya, kemudian ada pelaku. Maka setelah itu memunculkan ya orang yang dikenai pekerjaan, ya apa istilahnya penderita, atau istilah yang lainnya adalah objek. Nah, objek dalam bahasa Arab ya, harus dinasabkan, ya dinasabkan maksudnya adalah difathahkan. Kemudian selanjutnya adalah pembagian i'rab yang selanjutnya adalah khafdun ya. Khafdun ini persamaan kata dari jar. Ya. Jarun. Jadi jar ini dengan khafad sama aja. Ya, sama artinya. Nah, khafdun contohnya misalkan yang kita contohkan kemarin maratu bi Muhammadin ya. Maratu bi Muhammadin. Ya. Lagi-lagi yang kita garis bawahi adalah Muhammadnya. Jadi Muhammadin ini dia kondisinya adalah makhfudun atau dikhafatkan atau dijarkan. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf jar. Ya. Sebelumnya ada huruf jar yaitu huruf ba. Ya, karena ada huruf ba maka
Muhammadun ini dikhofatkan atau dijarkan. Ya, dijarkan dengan huruf jar yaitu Pak. Ya, dijarkan dengan apa? Dijarkan dengan kasroh. Ya. Kemudian terakhir adalah jazm. Ya. Jazmun. Ya, jazmun ini identik dengan sukun. Meskipun saya katakan tadi bahwa tanda i'rab jazm itu bukan hanya sekedar sukun saja. Dan insyaallah di depan kita akan jelaskan tanda-tanda bagian dari tanda-tanda yang dimiliki oleh Eropa masuk pokoknya jazm. Tapi tanda aslinya adalah sukun. Contohnya apa? Lam sini. Lam yadhhab Muhammad. Lam yadhhab. Ya, lam yadhhab Muhammad. Ya, lam yadhhab Muhammad tidak pergi. Ya. Lam yadhhab Muhammad. Jadi yang kita garis bawahi adalah ini. Ya. Yadhabnya. Yadhab di sini adalah kata kerja dan dia majzumun. Apa itu majzum? Dijazmkan. Dijazmkan dengan adatul jazm. Ya, dijazmkan dengan huruf jazm yaitu lam. Nah, jadi lam ini di antara huruf jazm, huruf yang menjadikan kata setelahnya harus sukun. Makanya kalau ada lam masuk ke dalam kata kerja, maka kata kerja tersebut harus sukun. Ini harus paham ya. Ya, meskipun saya kembali katakan bahwa tanda daripada i'rab jazm itu bukan hanya sebatas sukun. Jadi ini kesimpulannya pelajaran yang kita pelajari pekan sebelumnya. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian, aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama raf'un, contohnya ja'a Muhammadun. Yang kedua adalah nasbun, contohnya ra'aitu Muhammadan. Ya, ra'aitu Muhammadan. Kemudian yang ketiga adalah khafdun, contohnya marartu bi Muhammadin. Yang keempat adalah jazmun, contohnya lam yadhhab Muhammad. Ya. Baik, kemudian selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagian masih pada bab yang sama, babul i'rab. Ya, kita akan lanjutkan kembali bacaannya. Ya. Setelahnya kemudian kami akan persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membaca matan ya, sebagaimana yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Falil asma'i, maka untuk ya, isim, maka untuk isim min dzalika, dari bagian i'rab ya. Tadi min dzalika, dari bagian i'rab tadi ya. Ar-raf'u, yang pertama adalah rafa. Wan nasbu, yang kedua nasab. Wal khafdu, yang ketiga khafad. Wala jazma, dan tidak menerima jazm. Fiha, di dalamnya ya, fiha di dalamnya. Saya ulangi. Falil asma'i, maka untuk isim min dzalika, dari bagian i'rab tadi ya. Ar-raf'u, yang pertama rafa, wan nasbu, dan nasab ya. Wal khafdu, dan khafad ya. Yang ketiga khafad. Wala jazma, dan tidak menerima jazm ya. Fiha, di dalamnya. Titik ya, fiha, di dalamnya. Kami ulang satu kali lagi. Falil asma'i, maka untuk isim min dzalika, dari bagian i'rab tadi. Ar-raf'u, yang pertama rafa, wan nasbu, dan yang kedua nasab, wal khafdu, dan yang ketiga khafad. Wala jazma, dan tidak menerima jazm fiha, di dalamnya. Titik. Jadi sekarang kita akan jelaskan apa yang sudah kita sempat baca tadi dari penjelasan berikutnya, yaitu tentang
ini ya, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu sekalian, falil asma'i min dzalik ya, maka untuk isim dari pembagian i'rab tadi ya, yaitu rafa, ya, nasab, khafad, dan wala jazma fiha, dan isim itu tidak bisa menerima jazm atau tidak menerima sukun. Jadi tidak ada isim yang sukun. Ya. Tidak dalam arti kata yang lain, amil jawazim atau amil jazm itu tidak bisa masuk ke dalam isim. Lam seperti amil jazm yang kita ketahui tadi, lam ini dia tidak masuk kepada isim, melainkan lam ini dia hanya masuk pada kata kerja fi'il. Jadi lam ini hanya masuk pada kata kerja. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bacakan tadi bahwa isim ini memiliki 3 tanda i'rab. Dia memiliki 3 i'rab. Yang pertama adalah rafa, nasab, kemudian yang ketiga khafad atau jar. Ya, dan tidak menerima jazm. Karena jazm ini kekhususan untuk fi'il. Ya, jazm adalah kekhususan untuk fi'il. Jadi isim itu bisa dhammah ya, seperti itu. Isim itu bisa fathah, isim itu bisa kasroh, dan tidak bisa sukun. Ya, tidak bisa sukun dan tidak bisa menerima amil jazm. Ya. Huruf-huruf yang menjadikan kata setelahnya harus sukun tidak bisa diterima oleh isim. Seperti diantaranya dalam ya, misalkan lam masjid ya, tidak ada gitu. Lam masjid atau lam al masjid tidak ada ya. Atau misalkan lam al bait ya, sukun ya, tidak bisa masuk lam ini ke dalam isim. Jadi lam ini hanya untuk kata kerja ya. Jadi sebagai contoh mencari itu supaya bisa dibertanya. Kalau ada problem, ada masalah langsung kita tanyakan. Makanya yang pentingnya supaya kabar dia lewat aja pelajaran kalau jadi isim itu dia 3 ya. Jadi asma pondok memang ini barang pas di pondok kalau ada yang punya kemudian kita nih bacuan ya anggaplah pondok ini. Iya. Yang sampai bahasa apa namanya? Bacuan ini ada cocok nih, tapi kalau anak-anak kan makanya itu ulama kita mengatakan ya, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semua jangan tinggalkan semuanya. Ya. Setidaknya ada yang tertinggal di sini. Gambaran tuh ya. Apa kulula dan sedio tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah baca, maksudnya itu isim dia hanya memiliki tiga i'rab saja. Yang pertama rafa ya. Yang kedua nasab, yang ketiga khafad. Ya. Nah, isim ini ada yang diharamkan untuk isim, yaitu sukun. Jadi sukun itu tidak bisa masuk pada isim. Ini contohnya sama seperti tadi. Ya, seperti ja'a Muhammad, misalkan rupanya contohnya ja'a Muhammad. Ya, kemudian yang nasabnya itu Muhammadan. Ya, ja'a Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, kemudian yang khafad marartu bi Muhammadin. Kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan saja. Jadi kalau ada jazm itu terus di depannya ada kalimat berarti itu fi'il itu bukan. Itu fi'il, betul. Ya. Kalau kita dapatkan misalnya dalam Al-Qur'an ada lam. Kemudian ada kata setelahnya, pokoknya itu adalah kata kerja. Ya, bukan yang lainnya, bukan isim. Contoh apa? Contohnya lam yalid wa lam yulad, ya. Lam yalid itu kan kata kerja. Lam yalid. Nah, ini yalid kata kerja. Selain lam itu apa ya? Contoh misalkan dalam Al-Qur'an lam yakun. Lam yakun. Jangan lam. Maksudnya Selain daripada lam. Ya. Banyak. Iya. Contohnya
kita dia sepikir-pikir. Tidak mesti Lam tardo. Ya. artinya la tidak. Walan ya tunggu dulu. Ya, banyak sebenarnya lam walamma ya. Wa nanti kita Ya. di depannya insyaallah. Ya. Banyak ya. Bukan hanya sekedar lam saja ya, amil jawazim tapi lebih daripada lam. Contohnya lam nahi ya, lam yang isinya adalah pelarangan. Lam nahi. La tashrab ya. Bishimal misalkan ya. La tashrab bishimal. Ya janganlah kamu minum dengan tangan kirimu. Ya, la tashrab. Maka la itu juga masukun. Ya. La tashrab. La yasraban Ya. Bishimal. Ya. jangan minum dengan tangan kiri. Ya. Ya. Nah, jadilah ini juga sama menyukunkan kata kerja. La tashrab bishimal. Ya. Janganlah kalian minum dengan tangan kiri. Ya, sama la takul bishimal. Janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Seperti itu ya. Jadi ada tuh al-jawazim. Huruf-huruf yang mensebutkan kata setelah itu bukan hanya sebatas lam saja tapi banyak. Di antaranya adalah la. Ya, di antaranya la. Jadi ketika ada la, maka kata setelahnya adalah kata kerja dan dia akan disukunkan. Ya. Kata kerja tersebut posisinya disukunkan dengan huruf la itu tadi atau huruf lam. Insya Allah nanti ke depan kita akan bahas tentang amil jawazim, ya supaya kita tidak terlalu pusing. Jadi insya Allah nanti kita akan sebutkan apa-apa saja itu amil jawazim. Di antaranya adalah la tadi. Ya, La di yang antaranya. berarti pelarangan. Ya, banyak ya. Itu di antaranya lam atau la. La yang melarang, ya, la yang istilahnya la nahiyah. La yang isinya itu atau maknanya itu adalah pelarangan. Ya, maka biasanya kita mendapatkan ketika ada la pelarangan maka kata kerjanya itu disukunkan. Ya, siapa yang ingat? Ya, silakan berikan contohnya dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah kalau ada la biasanya disukunkan. La nahiyah. La nahi termasuk. Iya la nahi la larangan. Allan yakbira. Lan itu bukan. Bukan untuk Dia adalah nilai, nasab. bukan Kata pelarangan. kerja. Bukan. La nahi tidak ya. La taqrab. La taqrabu zina. Nah, itu kan masuk ke apa namanya jamak ya, la taqrabuz zina. Iya karena ada wow yang Iya. Karena namanya diwalas. Iya, ada takrabu. Wow. Dia kan jamak di sini. Iya. Tapi kalau dia memerintahkan kepada satu, ya, artinya yang mufrad, yang memerintahkan kepada satu orang, maka dia akan disukunkan kata kerjanya. Karena ini jamak, maka begini yang sebenarnya kan takrabuna. Ya. Jadi ini sebenarnya kan takrabuna. Jamaknya kan kamu mendekati semua. Ya, Bukan kamu pelarangan jam. itulah. Ketika masuk la, maka hilang nunnya. Kalau la tanha Gitu. Jadi ini hakun nun menghilangkan nun dengan adanya la menghilangkan nun. Nanti pembahasannya lain lagi. Besar sekali pengaruhnya nilai. Iya. Nah, jadi kalau masuk ke jamak hilang nunnya. la tanha. Tapi kalau masuk ke mufrad disukunkan terakhirnya. Huruf terakhirnya seperti itu ya. Nanti itu kita bahas nanti insyaallah. Contoh siapa tahu kita dapat di dalam Al-Quran contoh-contoh la atau lam yang masuk pada kata kerja yang kata gantinya adalah satu orang. Biasanya disukunkan ya, disukunkan. Contoh siapa tahu yang kita ingat atau dalam hadis. Kalau la tanha, La la tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan. Pelarangan. Jadi la itu ada dua, ada la nahi, ada la nafi. La meniadakan, ya, ada la melarang. Ya, fungsinya melarang. Kalau la meniadakan sama seperti kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti tadi wala jazma fiha. Ya, wala di situ adalah peniadaan. Ya, tidak ada jazm untuk isim. Nah, jadi la itu ada dua, la nafiyah dengan la nahiyah. Ya, la melarang, ada la meniadakan. Nah, yang dimaksudkan di sini, maksudnya yang dimaksudkan bahwa la ini bisa menyukunkan kata kerja adalah la nahiyah, la yang melarang. Maknanya yang melarang. Ya silakan, atau saya berikan PR ya Bapak Ibu sekalian, silakan kita cari di dalam Al-Quran. Ya, pekan depan nanti kami pertanyakan
la artinya ya itu termasuk juga la tufsidu fil ard, tapi cari kata kerja yang bentuknya mufrad atau tunggal. Ya, kalau tadi kan la tufsidu itu kan jamak. Jadi asalnya itu bukan tufsidu tapi tufsiduna. Iya. Tapi karena masuk la, nunnya hilang. Iya, nunnya hilang. Kan itu bentuk jamaknya tufsiduna. Ya. Seperti itu. Jadi ini PR-nya. Cari kata kerja yang dimasuki la nahi, la pelarangan, dan kata kerja tersebut bentuknya adalah dalam bentuk tunggal atau mufrad. Di dalam Al-Quran insya Allah saya kira banyak. Ya, kita bahas dulu selanjutnya. Ya, ini sederhana sekali pembahasannya ya. Jadi intinya bahwa isim ini dia hanya menerima 3 i'rab saja. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga khafad. Sekarang kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Kemudian setelah kita akhiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, walil af'ali, dan untuk kata kerja. Dan untuk kata kerja min dalika, dari bagian i'rab tadi, ar-raf'u yang pertama rofa, wan nasbu yang kedua nasab, wal jazmu yang ketiga jazm. Ya. Wala khafdha fiha, dan tidak ya, menerima khafat fiha di dalamnya. Wala khafdha, dan tidak menerima khafat fiha di dalamnya. Saya ulangi lagi. Ini selanjutnya tadi. Ini dapat semua ya. Walil af'ali, dan untuk fi'il min dalika, dari bagian i'rab tadi, ar-raf'u yang pertama rafa, wan nasbu, dan yang kedua nasab, wal jazmu yang ketiga jazm, wala khafdha fiha, wala khafdha, dan tidak menerima khafat fiha di dalamnya. Sudah bisa? Bisa ya? Ini kan hampir sama bahasanya dengan tadi. Hampir sama ya. Ya, silakan sebelum. Nah, jadi kita jelaskan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di dalam kitab dijelaskan bahwa walil af'ali min dzalika raf'u wa nasbu wa jazmu wa khafdhu. Nah, untuk fi'il kata kerja hanya ada 3 i'rab. Yang sama seperti isim menerima 3 i'rab juga, dan kata kerja juga sama ada 3 i'rab, cuma ada yang i'rab yang tidak dimiliki oleh isim dan dimiliki oleh fi'il, dan juga ada yang dimiliki oleh fi'il dan tidak dimiliki oleh isim. Jadi kata kerja ini
i'rabnya terdiri dari yang pertama rofa. Ya, rofa ini kan sama nih. Sama ada juga pada isim tadi. Kemudian yang kedua nasab, i'rab nasab. Sama juga nasab juga. Nasab bisa masuk pada isim, juga bisa masuk pada fi'il atau kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah jazm. Nah, jazm inilah yang tidak bisa masuk pada isim tadi. Ya. Kemudian wala khadda fiha. Kata kerja ini tidak bisa menerima khofat atau kasrah. Ya, tidak bisa diberikan harokat kasrah untuk kata kerja. Jadi kalau jazm ini adalah kekhususan untuk kata kerja. Kalau di isim adalah khofat adalah kekhususan untuk isim. Seperti itu ya. Jadi kata kerja ini memiliki 3 i'rab. Yang pertama rofa. Ya, contohnya ini yadhabu Muhammadun. Jadi yadhabu di sini posisinya dalam keadaan rofa. Ya, seperti itu ya. Jadi yadhabu ini posisinya dalam keadaan rofa. Kenapa? Karena belum ada amil yang memerintahkan kata ini berubah dari rofa. Kemudian dalam keadaan nasab, ya, kata kerja dalam keadaan nasab, contohnya lan yadhaba, ya, dimasuki oleh amil nasab. Ya, kata yang menjadikan, jadi amil itu sekali lagi sesuatu yang menjadikan kata setelahnya harus berubah. Di sini ada amil nasab. Ya, amil yang memerintahkan kata kerja ini harus nasab atau harus fathah. Makanya di sini difathahkan kata kerjanya yadhaba. Tidak boleh kita baca yadhabu kalau sudah ada lan di depan, di belakangnya. Ya. Tidak boleh kita katakan lan yadhabu atau lan yadhab, karena lan ini fungsinya adalah untuk memfathahkan, menasabkan kata kerja. Ya. Makanya dibaca lan yadhaba. Ya. Nanti kita cari dalam Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita bisa cari contoh-contohnya dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah i'rab jazm. Contohnya lam yadhhab Muhammadun ila Makassar misalnya. Muhammad tidak pergi ke Makassar. Jadi yang diperhatikan adalah yadhhabnya. Di sini yadhhabnya harus harus disukunkan. Kenapa? Karena lam ini fungsinya adalah menyukunkan kata setelahnya. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi fi'il ini tidak bisa menerima khofat. Tidak ada fi'il yang berharokat kasroh, yadhhabi misalkan, tidak ada ya. Nah, yang ada itu rofa atau dhammah, nasab atau fathah, ya, jazm atau sukun. Seperti itu. Jadi isim, ya, kekhususannya adalah khofat, sedangkan fi'il yang dikhususkan untuk fi'il adalah jazm. Maksudnya jazm tidak bisa masuk pada fi'il kata kerja dan tidak masuk pada isim. Khofat masuk pada isim dan tidak masuk pada fi'il. Seperti itu. Sejauh ini masih bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Silakan kita bertanya. Itu yang pertama tadi wala jasma, kemudian yang kedua tadi wala khabda. Kenapa fathah itu sudah ada la setelah Ya, sudah ada la. wala Ya. setelah ada wala katakan la di situ. Yang pertama tadi kan ada wala Ya. jasma. Wala jasma. Bukan wala jasmu. Yang Ya. lain kan nasbu, rafu. Ya, ya. Ini wala jasma. Wala Kemudian jasma. yang ketiga tadi wala khabda. Kenapa ada fathah Iya. di situ? Iya, sama. Wala jasma juga fathah, wala Iya. khabda juga Yang fathah. lain itu kan dom masuk. Iya. di atas. Jadi itu diantara fungsi daripada la nafiyah. Ya. La yang maknanya adalah meniadakan. Ya, la yang maknanya adalah meniadakan. Sama ketika kita mengucapkan la ilaha. Kenapa tidak la ilahu? Ya, atau la ilahi. Ya. Ya, jadi fungsinya seperti itu, la nafi. Ya. Ya, sebenarnya ada penjelasan yang lebih detail lagi, tapi insya Allah nanti kita akan jelaskan di depan supaya tidak terlalu pusing. Ya, jadi contohnya apa? La ilaha. Itu sering kita sebutkan ya. La ilaha. Kenapa tidak la ilahu? Namanya la nahi. La nafi. La meniadakan. Ya. Tapi kalau la nahi, maka ini akan menyukunkan kata setelahnya, menyukunkan kata kerja. Oke, insya Allah kita akan lebih jelaskan secara detail pada bagiannya nanti. Ya, ada bagiannya menjelaskan tentang la nafi dan la nahi. Nah, jadi sebagai informasi, ya, tadi kan bertanya apa saja sebenarnya huruf-huruf jazm. Jadi huruf jazm itu semuanya ada 18. Tapi insya Allah kita akan pelajari nanti. Ya.
Contohnya adalah lam, ya, lama, wa alam, wa alama, ya, lamul amri, la fil nahi, ya, la doa, banyak ya, sampai 18 ya. Kata yang menyukunkan kata setelahnya, menyukunkan kata kerja. Insyaallah nanti kita akan jelaskan pada bagiannya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kami tutup. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang yang kita pelajari ada dua. Yang pertama i'rab yang dimiliki oleh isim, yaitu rofa, nasab, dan khofat. Catatannya bahwa jazm tidak masuk pada isim, sukun tidak masuk pada isim. Yang masuk itu adalah dhammah, fathah, dan kasrah untuk isim. Kemudian kata kerja, i'rab yang masuk pada kata kerja tiga. Yang pertama rofa, nasab, dan jazm. Catatannya adalah khofat atau kasroh atau jar tidak masuk pada kata kerja. Ya. Yang masuk itu hanya dhammah, ya, fathah, dan sukun. Ya. Itu ya yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalau silakan kalau ada yang masih mau bertanya, ya bertanya. Namun kita terlebih dahulu tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.